Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan video pembelajaran tentang AutoCAD. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menerima materi pembelajaran tentang AutoCAD. Untuk video kali ini akan membahas tentang cara membuat garis, kemudian cara mengcopy dan offset. Nah, sebelumnya di sini untuk tampilan AutoCAD kita menggunakan tipe yang klasik. Nah, di sini sebelum kita mulai ya, yang sebelah kiri di sini ada toolbar di sini bisa kita cari dengan cara klik kanan. Nah, di sini terdapat beberapa toolbar yang akan digunakan. Contohnya ada dimension yang kita sudah tampilkan, berarti kalau di sini sudah ada checklistnya, berarti di sini sudah tampil di layar. Contohnya yang dimension adalah yang ini. Nah, di sini adalah toolbar drawing. Untuk layar di sini ada layar. Jadi untuk mencari toolbar yang belum ada, yang akan kita gunakan di sini dengan cara mengklik mana yang akan digunakan. Oke, mulai saja caranya. Untuk yang pertama kita akan membuat garis. Nah, perintah yang digunakan di sini ada sebelah kiri pojok atas ada yang namanya line. Caranya ada beberapa metode ya. Yang pertama kita klik line-nya, command line-nya di sini, atau bisa kita ketik di sini ya, line. Contohnya kita klik di sini langsung di toolbar, kemudian klik center pertama, kemudian tarik. Nah, di sini kita dengan cara bebas tanpa ukuran. Nah, contohnya klik di sini, kemudian klik di garis yang kedua. Nah, ini akan jadi sebuah garis. Nah, kemudian untuk sembarang, kalau ini kan kita aktifkan ortonya, jadi tidak ada yang bengkok ya, harus hasilnya adalah lurus. Kita ortonya nonaktifkan, kemudian kita klik line. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis bebas seperti ini. Nah, seperti ini. Tanpa ukuran, kita nggak tahu berapa sudutnya. Nah, yang kedua, kita membuat garis dengan cara ukuran yang diinginkan. Contohnya kita klik titik pertama, kemudian kita luruskan dulu garisnya. Nah, setelah titik pertama kita lihat di bawah, kita menanyakan berapa ukurannya, misalkan 20, enter. Nah, ini akan membuat garis dengan panjangnya adalah 20 mili ya. Dulu kita sudah di video sebelumnya kita sudah setting dulu untuk satuan milimeter. Ini untuk lanjutan untuk membuat garis. Nah, contohkan lagi, klik line, kemudian klik garis yang pertama, kemudian tarik ya. Ini sumbu X, lalu ke atas sumbu Y. Jadi garis akan mengikuti kursor kemana kita akan membuat garis. Contohnya tadi ke arah kanan, nah sekarang ke arah kiri dengan 30, enter. Nah, ini akan membuat garis jadinya ke sebelah kiri. Jika kursornya ada, kita arahkan ke kiri. Nah, kita contohkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini tanpa ukuran. Bisa dengan ukuran, bisa juga
tanpa ukuran. Nah, di sini kita buat garis contohnya. Nah, kemudian bagaimana supaya membuat garis dengan berbentuk sudut yang kita inginkan. Nah, ya tadi kita contohkan yang pertama, buat sudut itu sembarang ya. Nah, gini. Nah, seperti ini, jadi kita nggak tahu sudutnya. Nah, caranya begini. Kita klik line, kemudian klik garis, titiknya. Nah, untuk sudut sendiri kita mulai 0 derajat itu di sebelah kanan di sini. Nah, kita contohnya dulu. Kita buat supaya enak dimengertinya. Nah, misalkan begini. Kita buat garis dengan sudut 30. Nah, nolnya itu ada di sini. Kalau misalkan derajat yang biasa kan ada di atas. 0 ya, 90, 180, 270 dan 360. Tetapi kalau AutoCAD, titik nolnya ada di sini, di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan, kemudian nanti muter ke kiri 90 derajat, 180 derajat, 270 dan kembali ke 360 atau 0. Kita contohkan, misalkan membuat garis di sini. Nah, lihat komennya di sini. Kita klik dulu di sini. Nah, kemudian sudut. Sudut misalkan 30. Nah, ya. Sini kita buat sudutnya simbolnya seperti ini. Garis seperti panah atau kurang dari ya, nah, lebih kecil. Nah, di sini adalah simbolnya simbol sudut 30 derajat. Nah, makanya di sini akan membuat sudut miring 30 derajat seperti ini. Nah, begini. Nah, dicontohkan lagi. Klik line, kemudian klik di sini sudutnya misalkan 50 derajat. Kita enter. Kita klik senternya dulu, kemudian pilih 50, sudut 50 derajat, enter. Nah, ini akan membuat garis dengan sudut 50 derajat ya. Ulangi, dari titik nolnya ada di sini. Nah, enter. Ini adalah membuat garis tanpa ukuran ya, dengan ukuran hanya untuk membuat garis dengan sudut tertentu. Nah, bagaimana supaya kita membuat garis panjangnya kita tentukan? Nah, caranya begini. Klik line, kemudian klik titik pertama, klik sudut seperti tadi. Misalkan kita akan membuat garis 60 derajat, enter. Nah, kemudian setelah kita jadi membuat garis 60 derajat, kita tentukan panjangnya berapa di sini. Misalkan 100. Enter. Oh, maaf. Ini ke bawah ya. Nah, jadi kalau kursor ke bawah, jadinya ke bawah itu garis ya. Nah, kita hapus, kita ulangi. Jadi kalau kursornya ke bawah, ikut ke bawah, kalau ke atas, ke atas. Sudut 60 derajat, enter. Nah, kemudian kita panjangnya misalkan 90, enter. Nah, ini kita hapus supaya jangan bingung. Nah, ini adalah sudutnya ya, 60 derajat dengan panjang 90. Nah, ini adalah untuk membuat garis dengan sudut yang ditentukan dan panjang yang ditentukan. Kita contoh lagi. Klik center yang pertama, kita tarik kanan. Nah, supaya enak seperti ini. Simbol sudutnya kita ketik, kemudian
Misalkan kita akan membuat garis 45 derajat, enter, kemudian panjangnya adalah 100. Nah begini. Jadi ini adalah garis dengan sudut 45 derajat, panjangnya 100. Nah, boleh di sini kita boleh coba ukurannya pas ya, 45 derajat. Nah, kemudian ukurannya, panjangnya nah pas ya. Jadi caranya seperti itu untuk membuat garis dengan cara menentukan sudut dan panjangnya. Nah, bagaimana misalkan untuk cara memanjangkan garis? Nah, misalkan kita buat ini ke kanan sama dengan 50. Nah, ini adalah garis dengan panjang 50. Jika misalkan ingin memanjangkan, kita bisa tarik asal begini. Nah, kalau tarik asal kita mungkin tidak tahu berapa ukuran yang ditambahkan dari 50. Kalau misalkan ingin sesuai dengan misalkan panjangnya ditambahkan 10. Nah, caranya klik begini. Klik ujung yang ada garis biru di sini, klik. Kemudian tahan, tarik. Nah, ya, ulang ya. Klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Klik yang warna biru ujung, tanpa tahan, klik aja. Dan tarik ke samping kanan, kemudian kita ketik misalkan ingin nambah 10. Nah, ya, lihat di sini ketik 10, kemudian enter. Nah, ini ya, panjang garis akan nambah jadi ditambah 10 ya. Nah, di situ. Atau memendekkan sama, klik garis ini, mau di sini juga bisa, tarik ke dalam atau kembali ke sini, kita memendekkan 10. Nah, itu hasilnya ya, cara memanjangkan dan memendekkan. Nah, itu adalah perintah line. Yang pertama membuat garis asal, kemudian sudut garis dengan sudutnya asal yang tidak ditentukan, kemudian garis dengan ukuran yang kita inginkan dan sudut yang diinginkan. Itu adalah caranya. Kemudian yang selanjutnya yang tadi adalah memanjangkan dan memendekkan garis ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah perintah untuk mengcopy ya. Ini hapus dulu. Nah, contohnya. Nah, ini adalah perintahnya untuk copy. Caranya mudah, gampang, tinggal klik perintahnya di sini. Kemudian ini ada pertanyaan select object. Nah, select object di sini. Klik objeknya ya, atau yang ini boleh, yang ini boleh, silahkan. Kemudian klik kanan. Nah, kita tinggal tarik garis yang akan di copy. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan berlanjut kemana garis yang akan ditempatkan pada saat mengcopy. Misalkan tadi yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Nah, itu caranya untuk mengcopy garis ya, mengcopy garis. Bisa diulangi ya. Nah, contoh dihapus dulu. Nah, ini mengcopy, klik command copy, kemudian select object, misalkan yang ini sekarang, kemudian klik kanan atau enter, klik sembarang juga bisa ya, klik sembarang juga bisa. Kita di sini kliknya. Nah, tetap jadi garis mana yang kita blok akan mengikuti arah kursor. Nah, begini, ke bawah, ke atas, dan dimanapun garis yang akan kita tempatkan pada saat mengcopy atau menggandakan. Setelah selesai, klik kanan pada mouse, kemudian enter. Itu adalah
cara untuk mengcopy. Nah, kemudian untuk perintah yang ketiga, ya, perintah ketiga, mudah-mudahan tadi untuk line dan copy sudah bisa dipahami. Ya, sekarang kita melanjutkan untuk perintah yang ketiga. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah offset. Nah, pada saat offset ini kita klik icon offsetnya di sini di toolbar, kemudian klik di mana kita akan membuat offsetnya. Di sini ada drawing, erase, layer. Nah, kita harus mengetahui dulu, misalkan kita klik dulu di sini erase. Nah, di sini ada pertanyaan, setelah garis di offset apakah mau dihilangkan atau tidak. Nah, kalau misalkan dihilangkan di sini yes, kalau no berarti no. Nah, contohnya di sini kita no, ya. Kalau no kita pilih dan ketik N sama dengan enter, ya. Setelah N enter, maka di sini nanti pada saat kita mengoffset garis yang pertama tidak akan hilang. Nah, kemudian ada pertanyaan berapa jaraknya dari garis pertama ke garis yang kedua. Ya, di sini kita contohkan misalkan 20. Enter. Nah, ini masih bisa mana saja garis yang akan di-offset. Misalkan ini garis yang sumbu X, ini sumbu Y, atau vertikal dan horizontal. Contohnya yang ini dulu. Nah, nanti pada saat offset, nah, ini hasilnya akan mengikuti arah atau tempat di mana kursor berada. Nah, tadi pada saat offset ini kursor ada di atas, ya. Nah, makanya hasilnya yang muncul garis yang kedua di sini ada di atas. Nah, kita akan mengikuti tadi yang ukuran 20. Nanti kalau kita klik garis yang di atas yang kedua akan membuat garis yang ketiga dengan sama ukurannya, jaraknya 20. Begitupun yang seterusnya. Ini contoh yang ke atas, ke bawah juga sama di sini. Nah, ya. Yang vertikal bisa, nah di sini juga sama bisa. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk offset, bagaimana garis yang pertama itu akan menghilang. Kalau ini kan masih tetap ada, ya. Kita hapus dulu, kita contoh. Nah, di sini offset, klik itu erase. Apakah garis yang sudah di offset akan menghilang? Untuk yang pertama di sini ketik Y. Nah, di sini yes itu Y, ya. Kemudian jaraknya berapa di sini ditanya. Nah, misalkan 20. Nah, 20 ketik enter. Nah, kemudian kita coba. Nah, jadi garis yang pertama itu akan hilang dan pindah ke sini. Itu sama dengan memindahkan. Jika misalkan di sini ketik tadi komanya Y, ya. Kita ulangi. Nah, jadi tidak akan ada garis yang asalnya misalkan garis pertama, garis kedua di sini nggak ada. Jadi ini sama dengan memindahkan dengan ukuran yang telah ditentukan tadi. Tentukan ini juga bisa di sini. Ya, ini pindah dengan jarak 20. Jaraknya 20. Itu, ya, ini adalah cara untuk meng-offset. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih mengingatkan. Klik offset. Di sini periksa, di sini kita cek dulu enter. Apakah objek setelah di offset akan dihilangkan apa tidak? Nah, itulah, ya. Intinya seperti itu. Kalau misalkan yes tadi, ya, enter Y. Nah, jaraknya misalkan 25. Nah, ini contohnya. Nah, jadi garis yang pertama tidak akan ada. Kemudian untuk offset
yang garisnya tidak akan hilang. Kita ketik E, enter, kemudian pilih no atau N, enter. Jaraknya sama 25, enter. Nah, jadi garis yang pertama tidak akan hilang. Nah, begitu. Ya, ini adalah perintah akhir yang kita bahas dari pertama, yaitu line, kemudian copy dan offset ya. Jika ada pertanyaan dan masukan dari video ini, silahkan isi di kolom komentar, atau pertanyaan tentang AutoCAD atau misalkan membuat video apa selanjutnya, silahkan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua ya. Mudah-mudahan ilmunya terus bertambah, sama-sama belajar ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.